Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel kami di Tim Soko Halong. Hari ini kita berada di sebuah makom yang letaknya di Desa Kesesirjo. Kita akan mengulik suatu kisah yang sering kita dengar ceritanya, yaitu sosok seorang punggawa yang hidup di dua masa yang berbeda, yaitu Ki Ageng Cempaluk. Nah, makom ini dipercaya oleh masyarakat itu sebagai makom dari Ki Ageng Cempaluk. Ya, siapa sebenarnya Ki Ageng Cempaluk dan apa hubungannya dengan Bahurekso? Ki Ageng Cempaluk adalah salah satu tokoh yang hidup di dua zaman, yaitu zaman Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram. Ki Ageng Cempaluk itu digambarkan sebagai sosok yang gagah perkasa, memiliki perawakan layaknya seorang kesatria. Ya, dikisahkan bahwa Ki Ageng Cempaluk ini berhasil membabat alas roban atau hutan di daerah Pantura dan Alas Gambiran yang penuh dengan misteri gaib, bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia secara akal pikiran normal. Sosok Ki Ageng Cempaluk itu dulu adalah punggawa dari Kerajaan Pajang, kemudian ikut masuk ke dalam Kerajaan Mataram. Saat itu Ki Ageng Cempaluk itu memberikan sebuah hadiah ya kepada Kerajaan Mataram, yaitu pemugaran hutan yang berada di pesisir utara Jawa atau Jawa Tengah ya, sebagai hadiah Kerajaan Mataram. Jika selama ini yang kita tahu yang membugar daerah alas roban itu adalah Bahurekso, yang sebenarnya Bahurekso itu adalah anak dari Ki Ageng Cempaluk. Ya, Ki Bahurekso itu meneruskan kiprah babat alas yang dilakukan oleh Ki Ageng Cempaluk yang merupakan ayah dari beliau. Alas roban yang kita lihat sekarang itu hanya seperempat dari alas roban yang asli atau yang ada pada zaman dahulu. Ya, alas roban dulu meliputi daerah Kendal, kemudian Pekalongan ke barat. Nah, karena luas sekali dan mengingat usia Ki Ageng Cempaluk itu sudah sepuh, maka Ki Ageng Cempaluk tidak bisa meneruskan membabat alas roban dan dilanjutkan oleh putranya yaitu Ki Bahurekso. Dalam proses pemugaran tanah atau serial babat alas roban, Ki Bahurekso sering sekali mengalami beberapa kendala. Beberapa rintangan bahkan tidak masuk akal pikiran manusia, karena rintangan yang dilewati adalah sosok gaib penguasa hutan. Nah, Ki Bahurekso itu diberikan sebuah pusaka yang kami telisik lebih lanjut, terdapat 3 pusaka. Sumber ini tentunya kami dapatkan dari cerita mitos rakyat. 3 pusaka itu adalah keris, tombak, dan pedang. Pusaka itu didapatkan dari Kerajaan Mataram dan ada juga yang didapatkan oleh Ki Bahurekso itu dengan topo pati geni. Hingga akhirnya Bahurekso itu berhasil membabat tanah di pesisir utara Jawa. Nah, oleh jasanya Bahurekso itu diberikan hadiah berupa tanah dan gelar adipati yang sekarang dikenal sebagai adipati pertama di kota Kendal. Ya, kemudian tugas terakhir Bahurekso adalah melawan Belanda di Batavia. Kemudian Tumenggung Bahurekso untuk menuju ke Batavia itu menggunakan jalur laut menuju ke Batavia. Serangan tersebut itu mengalami kegagalan. Nah, atas kegagalannya Bahurekso tidak berani kembali ke Mataram dan memilih tinggal ke Kadipatenan.
yaitu suatu daerah atau wilayah di selatan Wiradesa. Ya. Memang ada banyak tempat yang dikenal masyarakat sebagai Makom Tumenggung Baurekso, yaitu ada di Kendal, kemudian ada di Batang, dan juga ada di Tegal. Selain tempat, juga terdapat versi cerita yang berbeda. Namun terkait banyaknya versi dan cerita tempat Makom Tumenggung dari Baurekso, ya, itu seharusnya tidak menjadi suatu yang dipermasalahkan, karena sesuatu perbedaan itulah sesuatu yang lumrah. Ketika kita sampai di lokasi makam Ki Ageng Sempalu, bisa kita lihat ya, di sini banyak sekali peziarah yang datang. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan, ada anak-anak, ibu-ibu, bahkan orang dewasa ini sangat banyak. Nah, ini menandakan bahwa Ki Ageng Sempalu itu memiliki karomah yang luar biasa. Ya. Para peziarah datang ke sini untuk mendoakan beliau dan juga berterima kasih atas jasa-jasa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami ya. Ini di lokasi makam dari Ki Ageng Sempalu. Ya, saat ini kita bersama Mas Sidki. Ini salah satu pemuda ya, pemuda penggiat sejarah dan budaya di lingkungan Pekalongan. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau bertanya-tanya tentang sejarah dari Ki Ageng Sempalu ini, Mas. Ya, menurut Mas Sidki, siapa sih sebenarnya Ki Ageng Sempalu ini? Ki Ageng Sempalu itu sebuah utusan dari Brawijaya, Pak. Ki Ageng Sempalu, dari kata Ki Ageng Sempalu itu bahwasanya di daerah makamnya sini itu dulunya itu alas asem. Alas asem. Pohon-pohon asem. Nah, ketika orang-orang ke alas asem itu menemukan sebuah asem yang matang. Wah, iki akeh cempalo iki. Cempalo. Nah, cempalo itu asem yang matang. Nah, dari kata Ki Ageng Sempalu itu kan berasal dari daerah sini. Berarti nama Ki Ageng Sempalu itu berarti diambil dari buah asam yang matang. Berarti itu menandakan bahwa Ki Ageng Sempalu ini adalah salah satu tokoh ibaratnya wali ya, itu wali yang sudah matang seperti itu, Bu. Iya, sudah matang. Dan sebelumnya kan namanya kan Ki Hasan Kosasi. Dari Ki Hasan Kosasi terus masuk ke daerah sini. Nah, pas itu masa hidupnya di sini menyebarkan itu. Dulu kan banyak petilasan antara ada yang bilang di Batang, ada yang bilang di daerah-daerah selatan. Nah, yang tertua itu Ki Cempluk. Di sini. Paling tua. Makanya dari Ki Cempluk itu guru-gurunya para wali di Pekalongan, di daerah-daerah yang dulu pernah disowani ataupun apa. Jadi memang seperti ini. Jadi masa dari Ki Ageng Sempalu ini sangat lama ya. Sangat lama. Dari masa mungkin Hindu Buddha malah ya, dari Kerajaan Majapahit, kemudian Pajang, terus sampai ke Mataram. Iya, itu jadi seperti itu ya. Jadi Ki Sempalu itu merupakan tokoh punggawa ya dari Majapahit, kemudian masa Kerajaan Pajang, berakhir di masa Kerajaan Mataram. Nah ini Mas, ada pertanyaan lagi. Sampai ke Pekalongan itu sebenarnya Ki Sempalu itu disuruh siapa ini? Disuruh oleh tokohkah atau memang dari kerajaan-kerajaan tadi? Dari kerajaan-kerajaan tadi. Soalnya penyuruhan dari seorang sesepuh itu dulu kan masih penganut keraton, sama Sultan Sunan Hamengkubuwono berapa ataupun apa itu untuk suruh nyebar, untuk menyebarkan agama Islam di daerah sini. Agama Islam ya. Sebelum adanya Wali Songo. Nah, terus ada utusan-utusan banyak untuk mengajarkan sebuah ajaran-ajaran Islam di daerah Pantura, dari Pemalang, Pekalongan sampai Kendal,
dan sampai seterusnya sampai mempunyai anak gue itu Syekh Siti Jenar. Berarti ada hubungan ke situ ya, ada hubungan ke wali ya, Ya, wali 9 gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih Mas ya, kira-kira kapan ya Ki Ageng Cempaluk itu sampai ke wilayah Pekalongan ini? Itu kira-kira kapan itu Mas? Dan ada hubungannya tidak dengan Ki Baurekso atau Ki Ageng Baurekso? Untuk Cempaluk yang datang ke sini itu sekiranya itu pada abad ke-15-an Pak. Oh, abad ke-15-an. Pada masa-masa Majapahit itu masih jaya-jayanya, dan sampai untuk menjalani sebuah apa ya, kongkonan dari perintah dari sebuah suku sampai masa kejayaan Mataram itu. Nah, pada saat Ki Baurekso itu kesini dan menyebarkan semuanya kan untuk diperintah setelah di sini ke Kendal. Setelah Kendal selesai, ada penyebaran untuk Cempaluk itu. Nah, di Cempaluk kan sebagai digelarkan oleh Brawijaya sebagai Ki Ngabehi Baurekso. Ki Ngabehi Baurekso. Kiai Ngabehi Baurekso, dan sebuah tingkatan keilmuan tauhidnya beliau. Untuk dalam pandangan kan penataan ajeni diri mengenai hati. Jadi ke hati itu kita mengucap itu pelan-pelan dengan menyebarkan sebuah agama Islam. Itu Baurekso itu yang aslinya itu Ki Ageng Cempaluk. Oh, itu atas penggelaran dari Brawijaya. Jadi untuk setelah Cempaluk itu ya Baurekso itu setelah menelusuri rihlah lah, bahasanya rihlah untuk mengajarkan sebuah ajaran Islam, ketauhidan, tasawuf, dan bahkan ada penafsiran ngaji sun ataupun pelajaran kehidupan semasa orang-orang yang masih awam mengajarkan. Jadi bagus, ini sebagai tuntunan kita sampai sekarang. Ya, jadi seperti itu ya, jadi sangat luas sekali ya cerita tentang Ki Ageng Cempaluk kemudian Baurekso. Memang cerita-cerita seperti ini tuh memang banyak versi Mas ya. Iya, banyak versi yang semoga saja dari banyaknya versi ini membuat masyarakat atau pemuda itu lebih tertarik lagi Mas. Jadi penasaran pengulasan ceritanya sebenarnya itu seperti apa. Nah ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu semoga masyarakat ya itu lebih tertarik untuk belajar dan melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur kita seperti itu.